Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, teman-teman, pada pembelajaran tematik hari ini kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi di Indonesia. Indonesia memiliki kondisi geografis yang beragam. Ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagian kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang melimpah. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat pada berbagai bidang usaha, seperti yang pertama adalah agraris. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. 2. Peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Yang ketiga, perikanan. Usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat, air tawar, dan air payau, dan perikanan laut. Keempat, pertambangan. Usaha pertambangan meliputi 1. Barang tambang mineral logam. 2. Barang tambang mineral non-logam. Dan yang ketiga, barang tambang sumber energi. Berikutnya adalah bidang usaha kehutanan. Hasil kehutanan Indonesia antara lain kayu jati, meranti, ulin damar, dan rotan. Bidang usaha selanjutnya adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Dan yang terakhir adalah bidang usaha perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Usaha industri dapat dikelompokkan menjadi industri rumah tangga, industri sedang, dan industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan, industri minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Jenis-jenis usaha ekonomi yang sudah kita bahas tadi, ada yang dikelola sendiri, ada pula yang dikelola secara berkelompok. Mari kita simak pembahasannya. Yang pertama, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contohnya, usaha pertanian yang memiliki lahan persawahan terbatas. Kemudian usaha perdagangan, contohnya pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan lain-lain. Kemudian usaha jasa, seperti fotokopi, bengkel, potong rambut, dan lain-lain. Kemudian, industri kecil, seperti pembuatan keramik, souvenir, anyaman, mebel, dan sejenisnya. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama adalah sebagai berikut. Firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, badan usaha milik negara, dan koperasi. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Apakah yang dimaksud dengan kegiatan-kegiatan tersebut? Mari kita simak bersama. Yang pertama, produksi. Produksi adalah
kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Yang kedua, kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Dan yang ketiga, kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, coba teman-teman perhatikan pakaian yang sedang dikenakan. Bagaimana berlangsungnya proses produksi pakaian? Proses menghasilkan pakaian membutuhkan waktu yang lama. Untuk membuat pakaian, produsen pakaian membutuhkan bahan baku berupa kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu. Kemudian, benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Banyak pihak yang terlibat dalam proses produksi ini. Ada petani tanaman kapas, pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, dan pengusaha garmen. Oleh karena itu, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain dengan cara menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain, dan yang terakhir, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Demikian pemaparan materi hari ini. Ustazah harap antum semua dapat memahaminya dengan baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.